Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Pak Nawa. Meskipun jarak jauh, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wabah yang ada segera sirna dari bumi Nusantara ini, sehingga kita bisa bertemu kembali bersama-sama di kampus tercinta. Untuk itu mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya cintai, pertemuan demi pertemuan kita sudah lalui dan tak terasa ternyata kita sudah pertemuan yang ke-15. Masya Allah. Ini adalah pertemuan yang ke-15, yang ke-16 nanti adalah ujian akhir semester. Dari beberapa pertemuan yang sudah kita lalui bersama, saudara-saudara, ada beberapa yang sudah kita kaji bersama berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Oke, hari ini Pak Nawa akan menyampaikan konklusi dari semuanya itu, bahwa sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh mata kuliah ini kepada Pak Nawa untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya cintai, mata kuliah kepemimpinan pendidikan ini ternyata memberikan pesan kepada kita, terutama pada Pak Nawa, bagaimana Pak Nawa bisa mencetak kader-kader bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di dunia pendidikan, sehingga betul-betul bangsa kita bangsa yang cerdas, yang berilmu dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saudara, ada 5 hal yang saya sampaikan pada kali ini sebagai konklusi, bahwa yang pertama kali ketika kita berbicara tentang kepemimpinan pendidikan, artinya kita akan berbicara tentang sebuah kepemimpinan di lembaga pendidikan. Untuk itu, berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007, di sana sudah dijelaskan dengan gamblang, silakan nanti dibuka. Tapi yang pertama saya sampaikan, yang pertama kali adalah tentang kepribadian. Maka kepemimpinan itu sukses karena kepribadian. Nah, kenapa ini kepribadian? Karena seorang pemimpin itu harus mempunyai pribadi yang bagus, pribadi yang santun, pribadi yang bisa diterima, dan pribadi yang bisa menerima orang lain. Tentunya perilaku, ucapan, sikap yang ada dalam diri ini nanti yang akan mempengaruhi Anda terpilih atau tidak. Ini kepribadian. Meskipun dunia sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa orang arogan bisa menjadi orang pemimpin karena voting. Saudara-saudara yang saya cintai, yang berikutnya adalah, yang kedua adalah sosial. Maka setelah mempunyai kepribadian yang baik, orang itu mempunyai kepribadian yang luhur, punya budi pekerti yang luar biasa baiknya, maka yang kedua adalah sosial. Bagaimana dia kehidupan sosialnya? Diterima nggak dia di masyarakat? Menerima nggak dia dengan masyarakat? Dan itu tidak hanya orang tersebut diterima oleh masyarakat, tetapi orang tersebut, pemimpin harus bisa menerima masyarakat. Jadi menerima dan diterima oleh masyarakat. Kalau saya di kelas ini berarti saya menerima antum. Dan sebaliknya, antum menerima saya enggak. Kalau sampai antum tidak bisa menerima saya, maka di sini tidak akan ada interaksi. Kalau saya tidak bisa menerima antum, terlepas dari kekurangan dan lebihan, ada yang datang terlambat, ada yang datangnya gasik tapi tidur, ada yang datang terus izin, ada yang izin karena ada kepentingan yang lain. Kan kepentingan mata kuliah Pak Nawa nggak penting, Pak, kan begitu. Tapi bisa nggak menerima? Kalau saya bisa menerima, enjoy aja, nggak masalah. No problem, maka Pak Nawa sampaikan terlambat boleh, kurang 5 menit masuk boleh. Kenapa? Karena saya menerima antum apa adanya sesuai dengan kepribadian antum. Nah, tinggal antum menerima salah enggak. Kalau menerima, maka interaksi kita, hubungan sosial kita akan menjadi hubungan yang harmonis. Orang berpasangan itu kalau saling menerima pasti harmonis. Kalau tidak, enggak, uring-uringan, marah-marahan, dan lain-lain. Yang ketiga, ini adalah manajerial. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan manajerial. Nah, manajerial dimulai dari diri sendiri.
dari sini, manajerial dari sini. Bisa kita mengatur waktu. Sudah berapa ya jadwal yang sudah kita buat? Hari ini saya mau apa, nanti mau apa, besok mau apa, terus mau apa. Bagaimana saya bisa mengatur diri saya sendiri agar bermanfaat untuk diri saya sendiri minimal. Kalau sudah jelas dalam Al-Quran, walana amaluna walakum amalukum, jelas sudah amalku kamu, ini sudah. Kalau itu yang terjadi ya sudah. Apa yang kita lakukan ini akan kembali kepada saya sendiri. Sehingga bagaimana saya memanage itu agar bermanfaat. Belum lagi sampai kepada khairun nas anfa'ul minnas. Belum saya kepada bagaimana sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Artinya, kalau saudara bisa memanage diri sendiri, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai sebelum aktivitas sampai istirahat, maka tentunya saudara akan bisa mencari mana yang perlu didahulukan, mana yang harus diselesaikan hari ini, dan mana yang harus ditunda-tunda. Itu akan membangun kesuksesan saudara. Maka kemudian kalau sudah begitu, kita akan bisa berusaha apa? Mempengaruhi orang lain. Ingat manajemen. Manajemen itu apa? Seni mempengaruhi orang lain. Yang bisa mempengaruhi tidak hanya orang tua, yang bisa mempengaruhi tidak orang banyak ngomong, tapi yang bisa mempengaruhi adalah seluruh sikap dan perubahan kepribadian Anda sendirilah yang bisa mempengaruhi lingkungan Anda. Orang pendiam akan bisa mempengaruhi orang lain karena memang dunia ini di situ. Oke, yang keempat, kalau sudah kepribadian, kemudian sudah sosial, kemudian yang ketiga sudah manajerial, maka ini yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat adalah supervisi. Apa itu supervisi? Supervisi artinya adalah pengawasan. Bagaimana kita bisa mengawasi diri kita sendiri dulu, baru kita mengawasi orang lain. Kalau saya menjadi seorang guru, maka saya akan berusaha mengawasi jangan sampai ada kalimat yang keluar dari saya menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai ada yang keluar dari mulut saya ini bisa menyakiti hati orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah saya mengawasi siapa di antara saudara yang suka datang terlambat, siapa yang tidak memperhatikan, siapa yang cuek, siapa yang ogah-ogahan. Itu kita teliti semua. Itu namanya supervisi. Nah, sehingga apa? Sehingga Pak Noah bisa menempatkan diri terhadap orang yang rajin, Pak Noah harus bagaimana? Tentunya pengen WA kan? Iya kan? Yang sering datang terlambat bagaimana? Gak apa-apa Pak datang terlambat kan? Katanya Pak Noah datang terlambat gak apa-apa. Iya, tapi apa yang datang terlambat juga akan reaksi nilai A. Mau tadi? Itu contohnya. Artinya apa? Pak Noah bisa memposisikan mana yang aktif, mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak aktif, mana yang suka datang terawat, bahkan mana yang menyepelekan. Lebih baik tidak masuk daripada masuk. Ada kegiatan sekecil apapun dia izin. Membandingkan kegiatan itu daripada kegiatan apa? Percaya. Nah, kalau ini kepala sekolah, kalau seorang pemimpin di sekolah-sekolahan, maka kita akan mengawasi mana yang guru yang punya potensi, mana guru yang harus dikembangkan, mana guru yang harus dipacu peningkatannya, mana murid yang harus diberi prestasi, artinya diberi beasiswa, mana murid yang harus disupport, mana murid yang mampu dengan otorita. Itu harus seperti itu. Nah, yang kelima, yang terakhir, saudara-saudara, ini adalah kewirausahaan. Kewirausahaan bisa diartikan bahwa kita membimbing anak, mendidik anak agar berwirausaha. Berwirausaha artinya bisa mendatangkan income pada dirinya. Pada kali ini, seorang kepala sekolah harus bisa membuat sekolahan itu seperti makanan itu. Makanan itu pengen sekarang online, pengen laris harus dikemas dengan bagus, kasih tulisan yang indah-indah. Kemudian jangan lupa rasanya harus top. Sekolah juga sama. Sekolah bagaimana sekolah harus dimarket dengan baik, gedung yang jelek-jelek dibersihkan, lingkungan bersih, estetikanya indah, catnya bagus, buat market dengan rupa. Tapi jangan lupa isinya. Muridnya berprestasi, muridnya luar biasa, gurunya juga berprestasi. Orang datang ke sekolah tidak ada yang sedih, semua tersenyum. Kan sekolah itu menjadi apa? Menjadi rumah kedua kita. Bahkan lebih senang di sekolah daripada di rumah.
biasa, menyenangkan. Semua bergembira, guru bergembira, murid bergembira, orang tua ketika menyerahkan anaknya itu bergembira. Yakin bahwa anaknya akan dikelola di sekolah itu dengan Masya Allah. Tanpa promosi, sekolah antum akan inden. Otomatis apa? Banyak anak yang menjadi rujukan ke sana. Orang tua menyekolahkan di tempat ada tanpa kita membuat pengumuman. Yang terjadi apa? Kesejahteraan pun akan makin meningkat. Rezeki kan? Tunjangan kepala sekolah pun akan semakin tinggi. Guru pun akan tercukupi seluruh kebutuhannya. Tidak jadi pegawai negeri tidak apa-apa, tetapi dia semangat di dalam belajar. Sudah tercukupi oleh sekolah tersebut. Luar biasa. 5 itulah kunci sebenarnya, saudara-saudara, agar kita menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bisa berhasil, tidak jumawa, tidak sombong, tapi juga tidak minderan. Itu maka ini adalah sebagai konklusi, sebagai kesimpulan dari seluruh pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya bersama Pak Nawa berharap seluruh pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah SWT. Saudara yang saya cintai, demikianlah tentunya apa yang bisa Pak Nawa sampaikan. Tidak banyak, sebagai konklusi saja. Semoga apa yang kita lalui ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya nanti bisa kita manfaat ketika kita terjun di dunia pendidikan. Nah, sebagai penutup dari perkuliahan ini, tentunya Pak Nawa akan menyampaikan tentang yang berkaitan dengan ujian. Sebentar lagi kita akan berlanjut dengan pertemuan ujian akhir semester. Formatnya dipastikan adalah online, karena situasinya seperti ini. Sehingga Pak Nawa pun akan mempersiapkan soal dalam bentuk online. Saya yakin saudara juga nanti akan mengerjakan dengan sungguh dengan baik. Ingat bahwa nilai tidak hanya saya ambil dari soal, tetapi apa? Dari seluruh pertemuan. Untuk itu yang pertama kali, mohon ini diperhatikan. Yang pertama kali tolong kelas mengumpulkan seluruh makalah dalam bentuk file. Ya, dalam bentuk file. Jadikan satu, baik yang ketika tatap muka di dalam kelas dulu bersama Pak Nawa, atau ketika daring, atau ketika online. File A, file pertama isinya adalah file makalah. Seluruhnya kumpul jadi satu. Tolong ketua kelas bersama Mbak Sekretaris itu kumpulkan. Ya, satu file, satu kelas isinya makalah mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Yang kedua adalah file PPT. Kumpulkan juga file PPT yang dibuat, baik yang dulu bersama saya ataupun yang daring. Semua dikumpulkan jadi satu. Maka file A itu makalah, file B itu PPT. Seluruhnya dikumpulkan. Kalau yang video-video nggak usah, nggak apa-apa, yang penting PPT-nya saja. Kemudian yang ketiga adalah file tentang resum, mohon maaf, khusus yang daring saja. Yang kemarin kita kuliah dengan internet, dengan VA Group, dan ada yang sudah menyetorkan ke saya dalam bentuk file, tapi tolong itu dikumpulkan lagi jadi satu. Nah, jadi satu ya. Jadi satu, mulai dari kelompok pertama kita daring sampai kelompok terakhir. Jadi itu dikumpulkan ada 3 kelompok. 1 tentang file makalah, 2 file PPT, 3 file resum perkuliahan. Yang isinya nanti diantaranya adalah tanya jawab itu. Itu ya, itu tolong dikumpulkan sebelum ujian dimulai. Nah, tentunya mulai hari ini, nanti silahkan via email juga boleh, via WA grup juga nggak apa-apa. Tanggung jawab kepala sekolah untuk bersama sekretaris untuk mengkoordinir sehingga biar cepat selesai. Gitu ya, terima kasih tentunya, dan saya mohon maaf sekali, bukan kehendak saya untuk tidak bertemu dengan Anda. Saya kangen sebenarnya pengen ketemu dengan Anda langsung, tatap muka langsung. Bahkan setiap kali pertemuan tatap muka Pak Nawa dimanapun perguruan tingginya, kita selalu bertemu dan tidak di dalam kelas, tapi di luar kelas. Baik itu semester 1 atau semester 9, kalau ada semester 9 di keluar kelas, kita konklus, kita closing ceremony dengan betul-betul kekeluargaan. Sehingga harapannya pertemuan tidak berhenti pada di sini saja, tetapi nanti kita ketemu di luar, mari kita kembangkan pendidikan, mari kita bahu-membahu untuk mencerdaskan anak bangsa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Demikian yang bisa Pak Nawal sampaikan, dan tentunya mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis agar pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah wa'fu minkum bila fi sabilil haq fasbil khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.